Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ali Akbar, NIM H1051201008. Di sini saya menjelaskan tugas yang akan saya kerjakan, yaitu tugas keamanan sistem kelas A. Dalam tugas ini kami harus menampilkan penjelasan dan bagaimana caranya dalam melakukan kelima hal ini. Ada 5 poin yang akan sampaikan. Pertama ada resonance, yang kedua ada scanning, yang ketiga ada vulnerability analysis, kemudian yang keempat ada gaining access, dan yang kelima ada snipping. Untuk penjelasan dari setiap hal ini ada dari 5 poin ini akan saya sampaikan tahap-tahap. Tahap pertama itu adalah resonance. Untuk resonance ini dalam bahasa ini itu pengintaian. Jadi proses ini adalah proses penginformasi tentang sistem atau jaringan dengan tujuan untuk mengidentifikasikan celah keamanan yang dapat dimanfaatkan untuk serangan. Jadi maintenance resonance ini lebih ke bagaimana kita mencari suatu IP address, kemudian bagaimana kita menengok tipe websitenya, apakah WordPress dan sebagaimananya gitu. Agar kita bisa melakukan langkah selanjutnya yaitu scanning gitu. Untuk website yang saya itu ada website perawatan Untan, jurusan perawatan Untan, Fakultas Kedokteran Unipura dengan domain keperawatan.untan.id. Untuk resonansi saya akan menggunakan Shodan. Di sini Shodan sudah memberi suatu penampilan, yaitu ada IP address-nya yaitu 10,103.126.83.8. Untuk country-nya yaitu Indonesia, dan kontak kotanya di Pontianak, organization-nya yaitu Universitas Tanjung. Ada beberapa open ports yang bisa buka adalah port 80 dan port 403. Kemudian untuk kita tengok apa tipe websitenya, teknologi websitenya ya. Dasarnya ya WordPress 6.2. Jadi setelah kita mendapatkan informasi tersebut, kita bisa melakukan langkah selanjutnya. Apa langkah selanjutnya? Yaitu ada scanning. Scanning itu apa sih? Scanning itu adalah proses pengujian sistem atau jaringan untuk menemukan celah keamanan yang dapat dimanfaatkan untuk serangan. Dalam hal ini penyerang akan menggunakan alat seperti port scanner, browser scanner, dan network mapper. Oke. Untuk scanning ini saya menggunakan Kali Linux ya. Kali Linux. Oke, ini Kali Linuxnya saya akan masukkan username saya dulu, dan username saya itu Ali, dan passwordnya itu tidak bisa saya sebutkan. Kita masuk. Ya, sudah di sini. Untuk scanning ini kita akan menggunakan Nmap. Untuk Nmap ya. Jadi ada beberapa perintah dasar dari Nmap ya, mungkin kita buka dulu. Perintah dasar dari Nmap itu ada beberapa yang mungkin bisa saya sampaikan dulu ya. Itu ada 5 yang bisa saya sampaikan. Yang pertama itu adalah single host ya, perintah single host ya. Jadi kita masukkan Nmap di mana ya? Di Kali Linuxnya. Di sini saya pakai VirtualBox karena laptop saya masih menggunakan Windows. Nmap. Sini ada Nmap ya. Nmap. Di sini sudah ada IP address-nya yang sudah saya masukkan di sini. Kita lihat apakah sama atau tidak. Kita kecilkan saja. Apakah sama? 103.126.83.8 betul sama. Mungkin just enter. Mungkin untuk prosesnya masih agak lama nanti. Oke. Oke. Di sini di Nmap itu kita menemukan suatu port yang bisa dibuka. Ada 5 port, yaitu port ke-53 yang berupa domainnya, kemudian port 80 dan 443 yaitu HTTPS-nya, dan 465 itu SMTPS, service-nya STPS, dan 8008 itu HTTP. Dan scannernya ini dilakukan selama 1,56 second. Jika kawannya ada 4 ya, yang bisa 5 bisa. Ini VNAME multihost ini kita bisa memasukkan banyak domain dengan satu perintah itu.
Kemudian yang ketiga ini pindah IP address. Jadi ada beberapa address yang bisa kita mau pindah IP address gitu. Tapi untuk kelima perintah ini saya mungkin lebih memiliki perintah nomor 1 dan perintah nomor 4. Lebih nomor 1 itu adalah dasarnya, dan kemudian nomor 4 ini kalau kita ingin lebih detail lagi tentang website tersebut. Oke. Untuk website untuk meningkatkan proses scan-nya kita tinggal memasukkan nmap. Tapi di sini dikasih min v spasi, klik enter. Oke. Di sini masih proses kawan-kawan. Oke, di sini lebih cepat berapa 0, berapa 0, berapa detik ya kawan-kawan di sini. Di sini jelaskan lagi kita mengisi spingnya jam berapa, port yang terbuka tuh ada berapa, kemudian durasi nation DNS-nya tuh satu host tuh berapa, ada pemberitahuan juga, state-nya juga, paralel DNS-nya juga, kompleks file DNS-nya, SCN, dan scanning 1000, dan ini menggunakan scanning 1000 ports, dan yang terbuka hanya 5 yang bisa open port itu. Dan scan-nya 21,38, lebih cepat ya daripada yang nmap saja. Oke. Kemudian kita lanjutkan ke langkah selanjutnya, yaitu Battle Analysis. Pada proses ini adalah proses identifikasi, evaluasi, dan penilaian celah keamanan pada sistem atau jaringan. Ini melibatkan penggunaan alat scanning, kerentanan atau manual untuk mencegah kerentanan yang mungkin dimiliki oleh sistem atau jaringan. Jadi pada ini adalah langkah selanjutnya setelah scanning. Kita masih tak menggunakan scanning, cuman pada saat ini saya akan menggunakan WPS scan. Kemudian tekan WPS scan, kita masukkan spasi TQL perawatan urutan ACID. Di sini kita harus masukkan domainnya dengan enter. Ini masih untuk dalam proses yang lama ya. Ya, kita kawan. Ini masih proses juga, bukan waktu yang lama ya. Di sini berupa informasi tentang website tersebut. Kalau kita tapi untuk kita menggunakan WPS scan itu kita harus mengetahui dulu apakah website tersebut adalah WPS atau bukan, ada WordPress atau bukan. Kalau kita menggunakan WordPress kita bisa menggunakan ini, tapi jika tidak bisa menggunakan WordPress itu ada suatu alternatif lain. Setelah ini akan saya sampaikan juga salah satu caranya untuk kita untuk vulnerable analysis. Oke, sudah selesai kawan-kawan. Di sini berisi suatu informasi tentang website tersebut, seperti apa sih URL website tersebut, dan juga IP address-nya, kemudian header-nya tuh apa saja, robotnya itu apa sih, kemudian XML-nya apa, WordPress-nya tuh apa, breadpoint-nya, kemudian external web page concept-nya to enable apa juga, kemudian versi WordPress-nya juga ada di sini, dan WordPress tema WordPress-nya juga ada ya, kemudian elementornya ada, modern efektif lasnya, kemudian ada ini berisi tentang struktur website. Baiklah, lanjut bagian selanjutnya, yaitu gaining access. Apa sih gaining access? Gaining access adalah proses berikutnya setelah perimeter analysis. Gaining access juga sebenarnya disebut dengan penetration. Setelah kerentanan hasil identifikasi, langkah selanjutnya adalah mencoba memanfaatkan celah keamanan tersebut untuk mendapatkan akses ke sistem atau jaringan target. Ini melibatkan penggunaan alat dan teknik yang lebih canggih atau untuk mengalihkan sistem atau jaringan, termasuk penggunaan verifikasi cracking, password, atau pengulangan akses. Untuk hal ini saya menggunakan Hydra di Linux ya. Untuk yang pertama kita harus menggunakan traceability, yaitu WP scan URL perawatan untuk ICID min
SA. Dan hasilnya adalah seperti ini. Ya, di bawah. Selanjutnya, oke. Kemudian yang kita lakukan yaitu kita buka di ini tentang CMD. Selanjutnya kita masukkan nano username txt. Kemudian kita masukkan username dengan yang udah kita dapatkan di sini. Bagi selanjutnya itu ada 3, ada admin yang besar ini, kemudian ada kedua itu ada whandi, kemudian yang ketiga ada admin dengan huruf kecil ini ya kawan-kawan, huruf kecil masukkan juga admin, kemudian kita Ctrl X, tekan Y, kemudian kita enter. Sudah memasukkan data tersebut. Dan selanjutnya itu nano password txt. Oke, kita masukkan variabel password yang ada, misalkan 123, kemudian 124, 125, 126, 127, dan 128. Kemudian kita Ctrl X, kita Y kan, enter. Kita sudah memasukkan username dan password. Selanjutnya yang kita lakukan adalah penetration menggunakan Hydra. Untuk penetrationnya kita menggunakan Hydra, dan kita tulis Hydra -L kasih username txt, kemudian lanjut lagi spasi -v, kemudian password .txt. Setelah itu kita masukkan IP address yang di website yang tidak ke BPS scan tadi. Kita cari dulu kawan-kawan, dan di sini ya 103.126.83.8. Jika kita saling seleksi, ini tempel aja kawan-kawan. Kemudian di sini juga tulis telnet. Setelah itu langsung kita enter. Oke. Di sini melakukan proses penetration mungkin agak cukup lama. Kita tunggu dulu ya kawan-kawan. Di sini kita masih proses penetrationnya. Sini ada versi Hydra-nya. Kemudian ini ada peringatan jangan digunakan untuk militer atau suatu dinas kerahasiaan atau untuk yang disebut. Kemudian di sini ada Hydra dengan kapan startingnya sampai ini, dan ada peringatan dan datanya max 1 server tes login try. Mungkin kita tunggu dulu, sabar kawan-kawan. Berapa lama ya? Oke, ada statusnya. Oke, masih menunggu kawan-kawan. Jangan digagak, nanti ada hal yang mengganggu seperti yang saya menggerakkan jadi mengacau kerapian lah ya, kerapian yang ada. Oke, di sini mulai suatu error dikarenakan disable connection error proportionality complete. Ya, dia bukan error kan, cuman kita sudah tahu dan kenal biasa, tapi masih tetap. Baiklah, selanjutnya itu snipping. Snipping adalah proses penyadapan atau pengamanan lalu lintas jaringan untuk memperoleh informasi sensitif seperti nama pengguna, kata sandi, atau data sensitif lainnya yang tersirat melalui jaringan. Untuk snipping ini saya menggunakan change table, cuman belum menemukan suatu username atau passwordnya. Oke, kita coba dulu yang saya coba. Pertama configure,
Kemudian kita pilih adapter yang memiliki IP address-nya itu 126, kita tekan, kemudian kita apply. Oke. Setelah itu nanti di bagian ini sebagai sniffer kita tinggal tekan start. Ini ada tombol untuk start atau stop sniffer, kemudian kita klik sini tambah, kita pilih allow swabnya kemudian alt test. Oke. Kita tunggu prosesnya. Untuk penggunaan ini ada dua cara ya yang saya tahu, yaitu adalah menggunakan port sama wireless. Untuk karena saya menggunakan wifi nanti jadi mungkin saya menggunakan dua cara, yang mungkin cara menggunakan port atau adapter dari kabelan itu tidak bisa menampilkan suatu hal, tapi jika menggunakan wireless bisa menampilkan suatu hal. Oke, selesai. Di sini kita mendapatkan sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 IP address. Kemudian setelah itu kita tekan APR. APR kita klik sini, kita tambah, kita klik ini, kemudian kita copy semua, kita klik semua lalu oke. Kemudian kita tekan ini ke sini ada hub routingnya, ini terjalankan, ada yang full routing dan ada yang sini merupakan IP address yang saya lakukan itu berhubungan dengan IP address kawan-kawan saya lain gitu. Di sini hard routing, full routing dan sebagainya. Ini berhasil tadi kawan-kawan, mungkin tadi. Oke. Kita misalkan ya, kita pakai satu aja. Kita stop dulu. Oke, sudah ada IP address-nya sebagaimananya, kemudian kita matikan. Bisa kita matikan semua ya. Yes. Oke, delete dial, klik sini, kita tambah ini misalkan apa sih yang mau yang i13. Oke kan, kita version apakah ada berubah ya, ada penambahan ya, perubahan juga di situ. Kemudian karena kita menggunakan wireless atau wifi, di sini kita tekan wireless, kita pilih IP address yang konfigurnya yang kita kira yang mana kemarin. Kita lihat di sini ya, kalau memang lupa itu yang 162.92 MPF 162.926. Oke. Itu kita cari sini MPF 162 ini klik, kita aktifkan. Nah, di sini ada hasil scan yang didapat itu. Di sini ada channelnya, berapa sinyalnya, SSID-nya apa, ANC-nya apa, modenya apa, channelnya apa, dan Mbps-nya sini. Kemudian kita lagi sniper. Untuk password ya saya masih kurang paham juga, belum pelajari juga apa sih yang itu. Mungkin ya itu bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf jika ada kata-kata salah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.